Bismillah, hias inai hiasan patam, pengantin duduk memakai cadar. Ustadz buka belajar dengan salam, salam sebagai pembuka belajar. Dan Ustadz sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hari ini kita kembali melanjutkan pembelajaran kita di tema 4, subtema 2, pelajaran 1 dan 2. Alhamdulillah, semalam kita telah menyelesaikan subtema 1 melalui ulangan harian. Ini yang belum ulangan harian, saya harap supaya segera melaksanakan ulangan hariannya untuk bahasa Inggris dan juga tematik. Teman-teman sekalian, jangan lupa perhatikan adab-adabnya, berpakaian yang rapi, berdoa dan juga siapkan catatannya. Masak sayur dikala lapar, sayur dimasak menggunakan lada. Kita buka mulanya belajar dimulai dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bismillah. Teman-teman sekalian, pembelajaran kita kali ini di tema 4, subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pelajaran 1 sampai 2. Pelajaran 1 sampai dengan 2. Muatan pelajaran yang ada di pelajaran 1 dan 2 ini adalah IPA dan juga bahasa Indonesia. Kita mulai, nanosa sekalian. Masih ingat antum dengan gambar-gambar ini? Ada pembuluh darah merah dan juga biru. Kemudian ada darah yang mengalir dalam pembuluh darah dan juga ada jantung. Pertama, ada pembuluh darah warna merah dan juga warna biru. Masih ingat pembuluh darah apa itu kalau yang warna merah? Warna merah ialah pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi. Dan yang kedua, yang warna biru adalah pembuluh darah vena atau pembuluh darah balik. Berikutnya ada darah. Bisa antum perhatikan, ada darah berwarna merah dan juga berwarna putih yang mengalir dalam pembuluh darah. Dan juga ada jantung yang berdetak. Nah, nonton sekalian, ini adalah muatan pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan juga kita juga akan pelajari bagaimana jika kita tidak menjaga kesehatan organ peredaran darah kita. Tanam bunga di depan rumah, bunga ditanam di samping pagar. Mari jaga peredaran darah, tubuh sehat, ibadah lancar. Organ peredaran darah. Kemarin kita telah pelajari 3 organ peredaran darah, yakni ada jantung, pembuluh darah dan juga paru-paru. Kali ini kita akan mempelajari satu bagian daripada organ peredaran darah yang tidak kalah penting. Ini adalah darah. Darah, nanosa sekalian, merupakan bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam usus ke seluruh tubuh. Jadi darah merupakan komponen yang sangat penting. Komponen atau bagian yang sangat penting di dalam tubuh, yang dia mempengaruhi semua kinerja organ tubuh. Darah ini sangat vital, komponen yang sangat vital, bagian yang sangat penting di dalam tubuh kita. Kenapa? Karena dia mengantarkan oksigen, dia mengantarkan karbon dioksida, dan dia juga mengantarkan makanan. Artinya darah ini dia bukan hanya ada di organ peredaran darah saja, tapi dia juga ada di organ pencernaan dan juga dia punya fungsi yang besar juga di dalam organ pernapasan. Nah, 3 organ yang akan kita pelajari kali ini adalah darah,
pembuluh darah, dan juga jantung. Yang pertama adalah darah. Sekalian, di gambar itu antum bisa perhatikan, ini adalah sel darah merah atau disebut dengan hemoglobin. Ini Ustaz jelaskan dulu perlahan-lahan. Darah, fungsi darah adalah sebagai berikut. Yang pertama, darah fungsi yang pertama adalah sebagai alat pengangkut sari makanan yang diproses dalam usus dan oksigen ke seluruh tubuh dan sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Sisa-sisa metabolisme ini maksudnya adalah ke organ ekskresi. Ini organ ekskresi ini organ tempat kita buang air kecil dan juga buang air besar. Ini organ ekskresi. Tempat kita buang air kecil, BAK, dan juga tempat kita BAB, buang air besar. Jadi darah juga berperan di situ. Jadi mengantar sari makanan, oksigen, mengantar balik karbon dioksida, dan juga mengangkut sisa-sisa kotoran hasil daripada penyerapan sari-sari makanan yang diedarkan melalui usus besar ke tempat pembuangan terakhir di organ ekskresi kita atau organ tempat kita buang BAK dan juga BAB. Yang kedua, menjaga agar temperatur tubuh tetap, agar tubuh kita itu tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Ketika panas, tubuh bisa menyesuaikan. Ketika musim dingin juga, atau ketika cuaca dingin, juga tubuh kita akan berusaha untuk menjaga temperatur tubuh kita agar tidak sampai kita terlalu kedinginan dan juga tidak terlalu kepanasan. Itu adalah fungsi daripada darah, menjaga. Ada di poin yang ke-6 antum bisa lihat, menjaga kestabilan suhu tubuh. Ini sama seperti menjaga temperatur tubuh agar tidak terlalu panas ketika musim panas dan juga tidak terlalu dingin ketika cuaca dingin. Mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh. Jadi mengedarkan air untuk membantu reaksi enzim. Misalnya reaksi enzim dalam lambung. Ini juga fungsi daripada darah. Dia mengantar air ke dalam lambung untuk membantu enzim dalam lambung untuk mencerna makanan yang kita makan ke dalam lambung. Kemudian mengedarkan getah bening. Yang berikutnya, menghindarkan tubuh dari infeksi, membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku. Ini menghindarkan tubuh dari infeksi. Ketika kita luka, bagaimana kita bisa, tangan kita itu bisa lukanya tertutup sendiri, bisa cepat sembuh. Ini salah satu fungsi daripada darah. Subhanallah, sungguh nikmat Allah yang sangat besar. Jadi ada sel darah putih dan juga ada sel darah pembeku. Nah, ini yang membantu dua sel darah ini, sel darah putih dan sel darah pembeku ini yang membantu luka kita cepat sembuh. Dan juga yang bisa ketika kita luka darah kita tidak muncrat keluar atau darah kita tidak mengalir terlalu banyak keluar. Ini salah satu fungsi daripada darah. Jadi dia bisa menekan supaya sel darah merah ketika kita luka itu tidak terlalu keluar secara banyak. Ini juga salah satu fungsi daripada darah, menghindarkan tubuh dari infeksi. Yang tadi menjaga kestabilan tubuh, kemudian yang terakhir mengatur keseimbangan asam basa atau hemoglobin. HB, hemoglobin antum bisa perhatikan di gambar sampingnya. Hemoglobin itu merupakan sel darah merah. Mengatur, jadi darah ini juga mengatur keseimbangan hemoglobin atau sel darah merah. Ini Ustaz sekalian, kalau darah kita ini bentuknya seperti ini. Kalau dilihat dari mikroskop, bentuknya seperti ini, sel darah merah. Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah. Jadi pada sistem peredaran darah kita telah pelajari kemarin, ada dua pembuluh darah yang paling inti. Yakni ada arteri atau pembuluh darah nadi yang denyut-denyut itu, dan juga yang vena, pembuluh darah balik yang berwarna hijau di permukaan kulit kita. Bisa kita lihat dengan mata kita.
Kemudian juga ada pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah terkecil. Jadi arteri atau urat nadi berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung. Arteri atau nadi, dia keluar dari jantung. Jadi bagian urat-urat kita yang denyut-denyut itu, nah itu lagi mengalirkan darah yang mengandung oksigen. Kalau vena itu yang berwarna hijau atau biru di permukaan kulit kita, itu urat yang berwarna hijau atau biru di permukaan kulit kita, itu dia sedang mengalirkan karbon dioksida menuju ke jantung. Namanya pembuluh balik, dia balik ke jantung. Kalau arteri atau urat nadi, dia lagi bergerak keluar dari jantung mengantarkan oksigen. Dan juga pembuluh kapiler atau pembuluh darah terkecil, pembuluh darah halus, untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil arteriola dan ujung pembuluh vena terkecil atau venula. Kemudian yang berikutnya adalah jantung. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Jantung manusia terletak di rongga dada dan di atas diafragma. Diafragma ini batas antara rongga dada dan juga rongga perut, di bawah, di sekitar di bawah tulang rusuk kita. Di tengah-tengah antum bisa perhatikan batas antara dada dengan perut, batas antara dada dengan perut itu disebut dengan diafragma. Batas antara dada dan perut itu disebut dengan diafragma. Perhatikan nih, jadi jantung ada di situ. Jantung ada di antara rongga dada dan juga rongga perut. Ada di antara batas dada dan perut. Dia di belakang paru-paru. Dan dia lebih geser atau posisinya lebih ke sebelah di belakang paru-paru kiri. Nah, kemudian saudara sekalian, jantung terdiri atas beberapa bagian. Kemarin kita telah pelajari, ada juga di paragraf kedua itu, antum bisa perhatikan, jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang. Ada 4 ruang, 2 atrium atau 2 serambi, dan juga 2 ventrikel atau 2 bilik. Ada 2 serambi, 2 atrium kiri dan juga atrium kanan, dan juga ada 2 bilik atau ventrikel kiri dan juga ventrikel kanan. Dan saudara sekalian, ventrikel atau bilik memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan dengan atrium. Ototnya, daging daripada bilik atau ventrikel itu lebih tebal dibandingkan dengan dinding yang ada pada atrium atau serambi. Atau daging di bagian otot jantung ventrikel, otot bilik itu lebih tebal dibandingkan dengan daging yang ada pada otot di dinding atrium atau serambi. Nah, kita kembali ke paragraf 1 saudara sekalian. Selain jantung mempunyai 4 ruang tadi, ruang serambi, 2 serambi dan juga 2 bilik, jantung juga memiliki beberapa bagian. Ada pembungkus jantung, otot jantung, dan juga pembatas ruang jantung. Perikardium, miokardium, dan juga endokardium. Ini akan kita pelajari nanti. Karena yang penting antum tahu dulu perikardium, miokardium, dan juga endokardium. Ustadz susah hafalnya, gampang menghafalnya. Antum tinggal ingat per untuk perikardium, M untuk miokardium, dan juga N untuk endokardium. Permen. Oke, ingat makan permen. Perikardium, miokardium, endokardium. Apa tadi? Permen, perikardium, miokardium, dan juga endokardium. Pembungkus jantung, otot jantung, dan juga pembatas ruang jantung. Itu merupakan beberapa bagian daripada jantung. Dan jantung ini saudara sekalian, dia merupakan organ yang paling penting di dalam peredaran darah. Karena dialah yang mengatur keluar dan masuknya atau mengatur darah dalam mengirim
oksigen dan juga mengangkut balik karbon dioksida. Setiap denyutan di dalam jantung itu sangat berarti. Maka nusa sekalian, jadikan setiap denyutan di dalam diri kita, setiap denyut nadi kita menjadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur, senantiasa bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan yang percuma, yang gratis. Tidak perlu kita keluarkan biaya yang banyak. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Perlu kita lakukan adalah cukup kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia, tambahkan dia kenikmatan. Kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan organ peredaran darah yang sehat. Maka Allah akan semakin memberikan nikmat yang banyak kepada kita karena rasa syukur kita tersebut. Kemudian saudara sekalian, jika kita tidak menjaga peredaran darah sama seperti organ-organ yang lain, maka dia akan mengalami gangguan. Sirkulasi darah kita, perputaran peredaran darah, sirkulasi itu perputaran peredaran darah kita, jika tidak lancar, tanda-tandanya banyak. Ada bisa sesak napas, nyeri di dada, sakit kepala. Sakit kepala ini kebanyakan terjadi karena sirkulasi atau perputaran peredaran darah kita itu sedang terganggu. Bisa juga menyebabkan orang sakit jantung, gagal jantung, kemudian stroke, ya, orang lumpuh. Ini karena disebabkan oleh sirkulasi darah yang tidak lancar, peredaran darah yang tidak lancar, sakit jantung dan juga stroke. Nah, melancarkan sirkulasi darah dapat dilakukan dengan cara yang mudah, misalnya dengan olahraga, kemudian dengan kita makan makanan yang sehat. Gampang sebenarnya, makan makanan yang sehat, makan makanan yang bersih, kita cuci tangan sebelum makan, kemudian kita juga rajin berolahraga, ya. Nggak di dalam kamar terus, nggak di depan gadget terus. Kalau antum main handphone terus, ya, dikasih handphone bukannya bermain malah belajar malah bermain game. Ini bisa mengganggu sistem peredaran darah. Kenapa? Karena antum tidak bergerak kemana-mana. Tidak bergerak kemana-mana, akhirnya tubuh lemaknya menumpuk, akhirnya menutup sirkulasi atau peredaran darah kita. Akhirnya darah tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya banyak sakit-sakit, nyeri-nyeri, sakit kepala. Maka antum umur-umur seperti antum ini jaga kesehatan. Supaya ketika besar nanti tidak terganggu organ-organnya. Nah, secara umum teman-teman sekalian, gangguan pada organ peredaran darah manusia dapat terjadi karena ada dua faktor. Faktor keturunan, faktor non keturunan dan juga faktor keturunan. Faktor non keturunan dan juga faktor keturunan. Apa maksud faktor non keturunan? Gangguan organ peredaran darah yang disebabkan oleh faktor non keturunan ini disebabkan oleh pola hidup dan makanan yang tidak sehat. Jarang olahraga. Mager nih, bahaya juga nih mager ini. Mager terus rebahan terus. Ini enggak bagus, pola hidup yang tidak sehat. Kemudian udah mager, rebah-rebahan terus, makan makanannya waduh, enggak teratur. Makan junk food, makanan sampah, makanan cepat saji, minum minuman manis terlalu banyak, jarang minum air putih. Ini bisa menyebabkan gangguan pada peredaran darah, disebabkan non keturunan. Kalau keturunan, ini disebabkan faktor keturunan dari orang tua. Biasanya faktor, misalnya ada orang tua penyakitnya terkena penyakit, naudzubillah, semoga orang tua kita dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut. Contohnya, misalnya ada orang tua, dia sakit, sakitnya itu bisa kembali kepada anaknya. Faktor keturunan. Jadi anak itu dia bisa mewarisi penyakit daripada orang tuanya. Bisa. Atau kakeknya. Kalau nggak dari orang tua, ibu, umi dan abinya atau bapak dan ibunya bisa jadi kakek dan neneknya atau dari buit-buitnya. Jadi ada penyakit keturunan. Contohnya seperti penyakit diabetes atau penyakit gula.
Nah, ini kalau ada, misalnya Ustaz sekalian, kalau antum tidak menjaga kesehatan, naudzubillah, kemudian antum terkena penyakit ini bisa berakibat untuk antum di masa depan. Antum ketika besar nanti sudah menikah misalnya, terus antum nanti punya anak, kalau antum tidak menjaga kesehatan, terus antum sakit misalnya, naudzubillah, maka antum itu, penyakit antum bisa jatuh kepada anak antum atau kepada keluarga-keluarga antum. Maka harus jaga kesehatan supaya keluarga kita sehat, kitanya sehat. Akhirnya apa? Kita yang semalam Ustaz jelaskan atau kita pelajari semalam itu, akhirnya hemat uang kita, tidak banyak pengeluaran, beli obat tidak terlalu banyak, sehat, uang kita terjaga, masa depan anak-anak kita, keluarga kita bisa lebih baik, keluarga kita sehat semuanya, orang tua kita sehat, abang-abang kita sehat, adik-adik kita sehat. Nah, ini berawal dari kita karena kita sudah terbiasa dengan pola hidup yang baik dan juga makanan yang baik. Akhirnya tidak ada penyakit non keturunan dan juga tidak ada penyakit keturunan. Namun, Ustaz sekalian, jika sampai kita tidak menjaga kesehatan kita, maka kita bisa terkena penyakit-penyakit ini yang berkaitan dengan peredaran darah. Yang pertama disebabkan faktor non keturunan tadi. Ada penyakit anemia. Penyakit anemia ini penyakit yang disebabkan kadar hemoglobinnya rendah. Sel darah merahnya rendah. Sel darah merahnya rendah. Ini disebabkan makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat besi. Makanan yang dikonsumsi tidak mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Gampang capek. Ini anemia, kurang darah. Atau anemia ini kadang disebut dengan penyakit kurang darah. Kurang darah, maksudnya sel darah merahnya rendah. Kalau sel darah merahnya rendah, ini bisa terkena penyakit anemia. Ini gampang capek, sering merasa pusing, Ini merupakan faktor atau akibat daripada ciri-ciri penderita anemia. Ini kalau untuk cara mengatasi anemia ini anak sekalian, harus mengandung makanan-makanan yang mengandung zat besi seperti sayuran hijau, kemudian kacang-kacangan, daging. Ini bagus ya, seperti misalnya daging kambing, tapi jangan dimasak pakai santan ya. Daging kambing yang dipanggang. Ini bagus untuk penyakit anemia. Untuk penyakit anemia bagus. Atau makan dark coklat hitam. Ini bagus untuk menambah supaya kadar sel darah merah kita atau hemoglobin itu meningkat. Akhirnya kita terhindar dari penyakit anemia. Kemudian tekanan darah rendah. Yang kedua, hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Beda kurang darah dengan darah rendah. Beda ya. Beda kurang darah dengan penyakit darah rendah. Tekanan darah rendah atau hipotensi disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Tekanan darahnya berkurang. Kemudian yang ketiga, tekanan darah tinggi atau hipertensi. Lawan daripada hipotensi. Hiper berarti yang lebih-lebih. Hiper ini lebih-lebih, hiperaktif. Ini aktifnya berlebihan. Kalau hipertensi berarti tekanan darahnya tinggi. Lawan daripada hipotensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah. Jadi denyutan darahnya itu duk. Atau dia sering cepat marah nih kalau orang terkena tekanan darah tinggi. Nah, diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Jadi darah itu tekanannya lebih tinggi karena pembuluh darahnya sempit. Nah, akhirnya didorong oleh jantung supaya darah itu mengalir lebih cepat. Tapi nggak bisa cepat karena pembuluh darah sempit. Akhirnya nggak lancar, menyebabkan tekanannya tinggi. Tekanan pada darahnya tinggi, lawan daripada hipotensi tadi. Kemudian ada kanker darah atau leukemia. Leukemia ini Masya Allah penyakit yang berbahaya. Ini penyakit yang terjadi pada sel darah putih. Tadi anemia itu pada sel darah merah. Kalau leukemia, kanker darah ini pada sel darah putih.
yang memperbanyak, ini disebabkan karena sel darah putih memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Sel darah putihnya memperbanyak dirinya tanpa terkendali, kanker menyebar ke seluruh tubuh. Akhirnya sel darah merahnya dimakan semua sama sel darah putih. Ini berbahaya. Leukemia ini subhanallah, penyakit yang naudzubillah, semoga Allah jauhkan dari kita semuanya. Karena penyakit ini banyak menyebabkan kematian. Banyak menyebabkan kematian. Dan orang yang kebanyakan terkena penyakit leukemia ini, kalau sudah terkena, subhanallah, ini susah disembuhkan penyakit leukemia. Sangat sulit untuk disembuhkan. Ini penyakit yang banyak menyebabkan orang meninggal. Jalan satu-satunya harus dengan kemoterapi. Sama juga ya, sangat sulit ya penyakit leukemia ini. Kita berdoa semoga Allah jauhkan daripada kita. Gangguan disebabkan karena sel darah putih memperbanyak diri dan akhirnya dia memakan sel darah merah. Yang kelima, jantung koroner. Jantung koroner ini merupakan gangguan pada jantung disebabkan penumpukan lemak pada arteri koronaria. Ini bukan penyakit corona ya, bukan. Tapi ada jantung koroner, bagian daripada jantung yang banyak lemak terkumpul di sana. Lemak terkumpul dalam jantung menutup saluran-saluran ada pada jantung. Saluran-saluran arteri khususnya pada jantung, akhirnya sel darah atau peredaran darah tidak lancar. Ini terkena penyakit jantung koroner. Ini penumpukan lemak darah atau kolesterol dari hasil makanan kita itu atau hasil rebah-rebahan kita itu. Akhirnya lemak menumpuk pada saluran pembuluh darah yang ada di jantung. Ini berbahaya. Kalau jantung sudah tidak berfungsi normal, tidak berdetak lagi, bisa menyebabkan kematian. Nah, kemudian saudara sekalian, faktor keturunan. Tadi ada 5 penyakit faktor non keturunan, ada anemia, ada hipotensi, ada hipertensi, kemudian ada leukemia atau kanker darah, dan juga ada jantung koroner. Yang berikutnya 2 karena faktor keturunan, ada hemofilia. Gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Hemofilia, jadi lukanya lama sembuhnya lukanya. Ini orang yang terkena penyakit hemofilia, gangguan pada darahnya. Akhirnya lukanya membusuk, infeksi karena lama, atau sel darah putihnya atau sel darah pembekunya terkena gangguan. Akhirnya kalau luka lama sembuhnya atau bisa-bisa infeksi. Ini orang yang terkena penyakit hemofilia. Kemudian ada penyakit talasemia. Gangguan ini bentuk sel darah merahnya tidak beraturan. Ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Jadi sel darah merahnya bentuknya tidak beraturan, atau sel darah merahnya tidak mampu mengantar oksigen dan juga mengangkut kembali karbon dioksida. Ini bisa berbahaya juga. Bisa terjadi penyakit sesak napas, penyakit talasemia, atau bisa terkena penyakit asma dan juga penyakit-penyakit pernapasan lainnya. Kemudian saudara sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, namun saudara sekalian, ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan supaya gangguan pencernaan atau maksudnya gangguan peredaran darah tersebut tidak terjadi pada hidup kita. Salah satunya dengan melakukan pola hidup sehat. Di antaranya makan makanan yang bergizi atau makan makanan yang bersih. Cuci tangan sebelum makan, pastikan makanan yang kita makan itu bersih, wadah-wadah atau tempat-tempat makannya itu bersih. Kemudian olahraga yang teratur, sering berolahraga juga. Jangan olahraganya di dunia maya. Kalau bisa olahraga itu di dunia nyata. Jangan olahraganya di dunia yang nggak ada. Olahraga di depan rumah, bermain sepeda atau lari-lari dengan teman-teman, bermain dengan teman-teman, bermain bola sesekali. Jangan antum rebahan terus ya, berbahaya. Tidur dan istirahat yang cukup. Jangan banyak begadang,
Dan juga jangan tidur kebanyakan juga. Tapi yang cukup, tidur yang cukup. Tidur dan istirahat yang cukup. Kemudian anak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, properti tari. Alhamdulillah telah selesai peredaran darah tadi. Kita masuk ke properti tari yang pernah kita pelajari juga sebelumnya. Jadi Ustaz sekalian, properti tari adalah sarana dan prasarana atau alat pendukung dalam tarian. Sarana atau prasarana, sarana prasarana atau alat pendukung. Sarana prasarana itu maksudnya alat pendukung dalam tarian. Misalnya orang tari kipas pakai kipas, tari topeng memakai topeng. Jaipong ya, tari jaipong memakai selendang, tari tombak itu dalam tari perang memakai tombak. Kemudian ada tari payung dan juga tari piring. Jadi saudara sekalian, ini alat-alat yang mendukung orang di dalam melakukan suatu tarian. Tarian-tarian tradisional itu dia membutuhkan properti atau alat-alat dalam mendukung tariannya. Tidak mungkin orang namanya tari kipas dia narinya pakai kuda lumping. Nah, ini nggak nyambung. Jadi harus alat-alatnya atau propertinya harus sesuai dengan jenis tariannya. Nah, demikian Ustaz sekalian, Masya Allah. Nah, Alhamdulillah. Ada tugas untuk antum. Buat 2 pantun tentang menjaga peredaran darah. Ya, nanti kumpulkan di classroom. 2 pantun tentang menjaga peredaran darah. Nah, Ustaz rasa demikian untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Ustaz ucapkan terima kasih banyak yang sudah mengikuti videonya sampai selesai. Anak Ustaz yang rajin murojaah dan juga rajin belajar, Ustaz doakan semoga ilmu yang antum pelajari bermanfaat. Dan anak Ustaz sekalian, kita tutup dengan pantun kita seperti biasa. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan dimasukkan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah besok kita akan berjumpa lagi. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.